Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terkait dengan video viral dalam aksi konten kreator masak rendang, Willy Salim dilaporkan warga Palembang ke Polda Sumatera Selatan. Merasa tersinggung akibat konten kreator Willy Salim masak rendang di belantaran Benteng Kuto Besak yang dihadiri ratusan masyarakat Kota Palembang merasa rendangnya hilang. Membuat salah satu warga Kota Palembang yang melaporkan Willy Salim ke Polda Sumsel. Menurut Agung, sang pelapor mengatakan dia merasa jadi korban karena berada di Benteng Kuto besar sekitar jam 18 menjelang buka puasa. Sedangkan rendang yang dimasak di hadapan ratusan warga Palembang yang berkumpul di Benteng Kuyo Besak menurutnya bukan hilang, namun sudah dibagikan ke warga lain. Warga Palembang merasa marah akibat ulah konten kreator Willy Salim ini. Saya mendatangi Polda Sumsel untuk melaporkan tindak pidana Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE ini pencemaran nama baik ya, di mana juga saya sebagai korban atas perintah Pak Kapolda apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan atas konten kreator yang sempat viral ya, viral ini se-Indonesia yang mencoreng nama baik Kota Palembang. Masyarakat Kota Palembang merasa tersinggung dengan konten yang dibuat oleh konten. Oke pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Tuhu dan juga Mas Gumai tentunya nanti. Mas Tuhu, tadi pertanyaan saya menggantung terkait dengan konten kreator seharusnya bertindak seperti apa sih? Sensitivitas budaya ini begitu kental di Indonesia. Betul, jadi konten kreator ini kan pasti punya tujuan biar kontennya menarik ya. Tapi balik lagi dia harus memahami ada resiko apa. Bagaimana resikonya ini harus bisa dikelola sama dia. Tadi sensitivitas budaya, terus kemudian etika di lokal, kebijaksanaan lokal seperti apa, aspek hukum, gitu ya. Jangan lupa kita ada Undang-Undang ITE, perlindungan data pribadi, itu mereka juga harus paham. Jadi kreativitas itu batasannya di bagian-bagian ini tadi, gitu ya. Yang tadi makanya sebagai konten kreator dia kan masih punya tim. Jadi timnya bukan hanya bisa membandingkan, oh ini kayaknya bakal viral, tapi juga harus punya cara berpikir bahwa konten ini akan mempunyai resiko apa. Oke, Mas Tuhu, tapi kan kalau dilihat ya Willy Salim ini selalu memberikan ataupun membagikan konten-konten yang positif, baik itu bagi-bagi, terutama ini bagi-bagi makanan ya yang seperti saat ini sedang viral. Nah, untuk kasus ini, apakah ini merupakan kegagalan konten atau bagaimana? Ya, ini bisa jadi adalah salah satu glitch lah ya, di semua itu profesi selalu ada glitchnya. Cuman ini jadi besar karena mungkin tadi ya resikonya dia tidak terbayang dan mungkin juga mengapa tadi ya belum dihubungin tidak bisa, dia juga bingung gitu, bisa jadi ya. Atau bisa jadi emang dia sengaja mau diam dulu. Tapi kan ini kalau saya melihat sebagian besar itu belum seperti perusahaan gitu. Mereka sudah punya tim, dia punya mitigasi resikonya gimana. Kalau terjadi apa-apa, apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau dalam keadaan begini kan dia tidak pernah bayangkan akan seperti ini. Dan mungkin dia juga tidak terbayang power dia sebesar itu. Dan ketika power besar, berarti resikonya sekali jatuh juga akan besar gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan juga kan dalam artian, dan konten kreator itu uniknya kadang-kadang mereka naik cepat. Bisa dalam hitungan bulan, setahun, 2 tahun, ibaratnya kadang-kadang ya mindset kita mungkin belum sampai di situnya juga gitu kan. Bahwa ini bisa seperti ini dan ini kan sepertinya lumayan berat ya kasusnya gitu ya. Sampai Pemda bicara kalau saya lihat kemarin, tadi asosiasi dari lawyer, masyarakat. Dan juga kalau ini nggak bisa dituntas dengan cepat kan juga saya takut ada konflik horizontal di bawah gitu. Oke, tetapi bagaimana pandangan Anda soal prinsip viral di Mas Tuhu? Karena prinsip viral ini digunakan untuk menaikkan konten, clickbait, gimmick. Apakah ini sangat beresiko, berdampak lebih luas lagi ke depannya atau bagaimana? Betul, itu makanya saya selalu bilang kenapa kita butuh etik dan regulasi. Karena ini regulasi juga harus di semua pihak ya. Jadi ada ethical individual dari si konten kreator dan pemerintah dan juga stakeholder lain juga harus melihat si pembuat algoritma, platform. Kita harus jagain si platform ini untuk kemudian jangan hanya memberikan insentif untuk orang-orang yang viral, bahkan negatif. Dimana dia bikin disinsentif ketika viralnya itu negatif. Jadi ada kontrol sistem, karena kalau enggak kan ya kita jadi kayak merasa haus, harus lebih viral lagi karena nilai ekonominya makin gede ketika viral.
Nah sebenarnya kan by system karena kita sekarang ada AI ya, itu ada bisa dibikin disinsentif kalau ini viralnya negatif kamu dapat disinsentif. Ada efek backlash-nya juga Iya, ya? ada efek backlash-nya gitu Iya. lah. Karena AI pun sekarang dibuat begitu. Jadi kalau dia membuat sesuatu yang bias, dia akan dapat hukuman. Kalau yang bagus dia dapat insentif. Oke, Nah ini Mas. nggak balance. Mas Suhu, tapi kan kalau misalnya dilihat ya di Indonesia sendiri, banyak sekali ini kejadian-kejadian serupa. Melakukan video yang viral, mengupload Iya. video yang viral, kemudian minta maaf, terus berulang. Iya. Sebetulnya ini efek jerahnya seperti apa? Nah efek jerah tadi, karena tadi mereka udah melihatin, oh ternyata efeknya cuma sampai minta maaf selesai gitu. Makanya tadi harus stakeholder kayak pemerintah atau tadi asosiasinya punya efek jerah yang lebih besar. Misalnya tadi, kalau dia melakukan sesuatu, ada cancel culture, dia tidak akan digunakan industri. Jadi dia akan berpikir gitu ya. Karena kalau enggak ya orang merasa ya push aja the boundaries terus menerus, dan ini kan bisa jadi bahaya karena ongkos sosialnya takutnya nanti makin besar gitu. Oke Mas Tuhu, tapi saya akan ke Mas Gumai lagi. Mas Gumai, infonya ada pelapor lainnya terkait dengan kasus ini, apakah ini juga bersama-sama dengan Mas Gumai dan teman-teman atau seperti apa Mas Gumai? Ya, pada prinsipnya sebagai masyarakat Kota Palembang memiliki legal standing ya atas hal-hal yang dirasa dirugikan oleh konten yang dibuat oleh Willy Salim. Justru semakin banyak yang melapor ini ke Polda Sumsel, semakin menjadi atensi bahwa kami berharap penegakan hukum atau law enforcement ini, Kapolda Sumsel ini berani tegas, mengingat Undang-Undang ITE ini berbeda dengan undang-undang pidana lain umumnya seperti asas lex specialis, derogat, lex generalis, sehingga dalam beban pembuktian undang-undang ITE ini mengedepankan ahli begitu ya, ahli ITE sendiri yang dari Komdiji, sehingga dalam proses penyelidikan bisa naik ke penyidikan, ini peran ahli Komdiji ini sangat berpengaruh, penting begitu ya, agar mendapatkan kepastian hukum dan masyarakat Kota Palembang ini turut mengawal. Nah, sehingga nanti kami berharap pada Subdit 5 di Treskrimsus Polda Sumsel untuk objektif, transparan, dan melakukan penegakan hukumnya secara cepat. Karena begini, ini sudah disoroti bahkan sampai mendunia, sampai Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, Gubernur Sumsel, Bapak Herman Deru, sangat menyayangkan atas konten yang menguntungkan pribadi lalu merugikan citra masyarakat Palembang, apalagi mohon maaf ini ya, kita juga masyarakat Palembang ini akan menunjukkan bahwa masyarakat Palembang ini kompak dan bersatu. Apalagi banyak para petinggi-petinggi pejabat negara yang berasal dari Kota Palembang. Salah satunya saja ada Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang dahulu ini merupakan Kapolri. Sehingga ada juga Bapak Profesor Amzulian yang menjadi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh nasional sudah ikut bersuara, Bapak Helmi Yahya, kemudian Bapak Anwar Fuadi, dan ulama-ulama. Kemarin kita lihat di sini ada Ustadz Abdul Somad juga yang mengisi ceramah di Benteng Kuto Besar, ya kan, yang menyatakan statementnya juga bahwa ya orang datang bertamu, kemudian untuk kepentingan pribadinya mendapatkan secara material maupun imaterial, lalu harkat martabat masyarakat Kota Palembang ini dihujat citranya. Nah, ini yang harus kita tegakkan. Salah satu juga ulama dari Ustadz Felix Siau yang merupakan dari Sumatera Selatan, bahkan artis-artis nasional yang juga berasal dari Kota Palembang ini ikut bersuara. Artinya dalam konteks hal ini secara dampak sosial silakan saja. Makanya yang tadi bilang bahkan sampai Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman juga menyatakan dengan tegas. Maka ini menjadi tantangan juga bagi Kapolda Sumsel untuk bagaimana melanjutkan proses penyelidikan ke penyidikan, bahkan nanti bila mana memang unsur yang terpenuhi dan dua alat bukti tercukup, dapat menetapkan tersangka pada yang bersangkutan dan melakukan penahanan. Seperti yang disampaikan saya sependapat juga tadi, bahwa ada pertanyaan Mbak kepada Bang Tuhu berkaitan dengan konten kreator ini, membuat sebuah konten lalu kemudian semakin viral, mendapatkan keuntungan pribadi, lalu yang berdampak kepada orang lain yang dirasa dirugikan, lalu endingnya adalah berminta maaf, ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan tabiat yang tidak baik. Nah, kita Kota Palembang juga telah melakukan upaya hal yang sama terkait dengan peristiwa penistaan agama melalui Undang-Undang ITE juga, yang pada saat itu sudah berproses secara inkrah, perbuatannya ada di Jakarta, lalu kemudian diproses dan dihukum menjalani hukuman di lapas perempuan di Merdeka di Kota Palembang. Nah, artinya kita wong Palembang ini tidak main-main, kira-kira cek itulah ya, bahasanya itu
kondisi hari ini yang bersangkutan Willy Salim dengan elegannya, dengan masih santuinya bahasa milenial ini melakukan konten-konten lain yang masih juga membuat hati masyarakat Kota Palembang ini semakin kecewa gitu kan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah telah melakukan klarifikasi minta maaf lalu clear and clear. Enggak begitu, malah kita lihat juga di sini kalau bahasa Palembang itu untuk diketahui, kami itu sering bilang setambengan. Artinya bodoh amat gitu ya, nggak peduli. Yang penting saya sudah melakukan klarifikasi Baik, Mas minta Gumai. maaf. Oke. Baik, Ya. ini kita akan kembali lagi kepada Mas Tuhu mungkin ya. Ya. Mas Tuhu, ini apa yang ingin disampaikan kepada konten kreator agar konten-konten ini viral, tapi kemudian juga memikirkan dampak ke depannya? Ya, pertama tadi ya, di tim kreatif perlu juga memikirkan resikonya seperti apa gitu ya. Viralitas ini kita harus pikirkan di mindset mereka untuk jangka panjang. Bahwa mereka ini kan pengennya jangka panjang ya. Saya sudah melihat beberapa konten kreator yang juga akhirnya dia di cancel gitu, yang di global. Nas Daily saya kemarin baru baca, saya kaget ternyata dia sekarang bahkan yang nonton nggak banyak. Karena dianggap kontroversial gitu. Nah itu kan juga mereka harus berpikir seperti itu. Kedua, tadi mereka juga harus belajar tentang aspek hukum. Gitu ya, karena kalau sampai begini kan berarti kan ada aspek hukum juga gitu. Dan itu tentu akan berpengaruh ke mereka, menguras energi dan lain-lain. Saya juga berpikir bukan hanya dari sisi masyarakat ya, dari konten kreator dan teman-teman konten kreator yang lainnya. Balik lagi ini jadi profesi yang mungkin akan panjang gitu ya. Iya. Mereka berharap ini bisa menjadi profesi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Berarti mereka harus punya semacam kode etik yang Oke. kuat. Karena ini adalah sebuah profesi, harus bijak menggunakan profesi Betul. tersebut ya, menjalankannya. Terima kasih Mas Nugraha dan juga terima Sama-sama. kasih Mas Rian Gumai sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Sehat selalu.